Jaya Bumi. Dua kata yang terdengar biasa, namun mengandung makna yang luar biasa. Tanah Indonesia adalah tanah air kita. Tanah yang layak menyanding gelar Tanah Kejayaan semenjak 17 Agustus 1945. Dalam sekejap, proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno mengubah nasib bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jikalau diingat kembali masa itu, tidaklah sedikit rintangan yang telah dilalui para pahlawan untuk mencapai kata merdeka. Bengawan Solo, riwayat ini sedari dulu jadi perhatian insan. Musim kemarau tak seberapa air di musim hujan, air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo. Di radio aku dengar lagu Gaza. Of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor in official Japanese reply, carrying a full approval of the Emperor. The document was signed. Jepang telah merencanakan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Jepang telah membuat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Hatta. Saya menolak ide tersebut. Kemerdekaan itu adalah bentuk perjuangan dari kita, bukan dari Jepang. Saya menolak segala hadiah dari Jepang. Namun kekuatan kita tidak sebanding dengan pengaruh Jepang yang begitu besar. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Hal itu hanya menyebabkan pertumpahan darah di tanah Jakarta. Tunggu. Tadi saya baru saja mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerahkan bersyarat kepada sekutu. Kita harus memanfaatkan kekalahan Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju, Bu. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan yang harus kita manfaatkan untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Bung? Menurut saya, kita harus bertemu dengan para golongan tua. Mengingat mereka tinggal di lingkungan Jepang. Jepang pasti menutupi ini. Dan Jepang tidak mengetahui kabar bahagia ini. Betul. Kita juga harus mendesak mereka agar lekas memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera mungkin. Malam bisa esok, pada tanggal 16 Agustus 1945. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya ada kabar besar yang bersangkutan kepada kemerdekaan Indonesia. Baik, silakan masuk. Saya akan memanggil Bapak.
Ada kabar besar apa yang perlu saya dengar? Tadi pagi saya telah mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pasti saja Jepang menyembunyikan kabar ini agar kita tidak memberontak. Saat ini kita sedang berada di vacuum of power di Indonesia. Ini adalah kesempatan kita untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul, Bung. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita sesegera mungkin. Selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Saya dan Hatta harus membahas ini pada sidang PPKI terlebih dahulu. Dikarenakan PPKI telah memutuskan untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kita tidak perlu membahas ini dengan PPKI, Bung. Kemerdekaan itu adalah hak kami dan harus dari perjuangan kami pula. Kita juga tidak perlu campur tangan bangsa lain di dalam kemerdekaan kita. Tapi, organisasi yang sudah legal sekarang hanyalah PPKI. Dan hanya PPKI lah yang memiliki wewenang untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, mau sampai kapan kita mempercayai janji-janji manis yang diberikan oleh Jepang? Memang Bung Karno yakin Jepang akan menepati janjinya? Negaranya saja sedang dibombardir oleh sekutu. Kekuatan kita tidak bisa sandingkan dengan kekuatan Jepang. Bagaimana jikalau kembali terjadi pertumpahan darah di negara ini? Apa tindakan keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Coba kalian pikirkan tentang ini. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan ini, penderitaan rakyat pun akan segera berakhir. Baiklah, berikan saya waktu untuk membahas ini dengan para golongan tua terlebih dahulu. Baiklah, kami akan memberikan Anda waktu. Tolong segera kabarkan kami akan keputusan Anda. Kami pamit, Bung. Saya mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para golongan muda meminta kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Mereka ini masih muda. Betul Bung, sebaiknya kita memikirkan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus nanti Bung. Baik, nanti kita setuju untuk tetap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 seperti rencana Allah. Saya yakin Bung Karno ingin memproklamasikan kemerdekaan kita, namun ia takut oleh para Jepang yang masih mengelilinginya. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang jauh dari Jepang? Selain jauh dari Jepang, kita juga harus memastikan keamanan dan kenyamanan mereka. Bagaimana jika kita mengamankan mereka ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok sangat jauh dari jangkauan Jepang. Markas peta pun ada di situ. Mereka bisa membantu mengamankan. Sepertinya kita telah sepakat. Kita akan melaksanakan rencana pada pukul 1.30 dini hari. Pada pukul 1.30, pasti di Patron itu sudah bangun untuk menyiapkan santapan sahur. Jadi, kita tidak perlu mengetuk pintu terlalu kencang untuk mencegah membuat kebisikan. Ada apa sampai datang di hari seperti ini? Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta ke suatu tempat, Bung. Kita harus kembali membahas tentang kemerdekaan bangsa ini, Bung. Bagaimana dengan anak dan istri saya jikalau saya dibawa pergi oleh kalian? Bagaimana saya dapat mengetahui kabar mereka? Tapi ini demi kepentingan bangsa, Bung. Namun, istri dan anak saya pun penting, Bung. Baik, kami akan mengikut sertakan Ibu Fatmawati dan Guntur. Baiklah, jikalau ini demi bangsa. Ada apa kalian membawa kami ke sini pada dini hari? Kami ingin membahas tentang kapan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan bangsa kita. Bukankah kalian telah diberitahukan oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan akan dibahas kembali pada sidang PPKI tanggal 18 mendatang? Bagaimana jika janji-janji yang telah Jepang sampaikan hanya bualan manis saja, Bung? PPKI juga buatan Jepang, Bung. Kami tidak menginginkan campur tangan bangsa lain dalam kemerdekaan kami. Terlalu cepat jika kita memproklamirkan kemerdekaan kita sekarang. Kita masih membutuhkan Jepang. Bagaimana dengan rakyat, Bung? Sudah berapa ratus tahun rakyat menderita dan kita tidak kunjung merdeka. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan kita setelah diproklamasikan? Kita tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Apa kalian pernah berpikir tentang itu?
saya telah membahas ini dengan para golongan tua. Dan saya telah memutuskan, jikalau kita ingin memproklamirkan kemerdekaan, itu akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Memang kenapa harus pada tanggal 17 Agustus, Bung? Tidak bisakah pada tanggal 16 Agustus? Angka 17 suci bagi saya, karena bertepatan dengan bulan Ramadan, Jumat yang suci, lalu turun Al-Quran pada tanggal 17, dan sholat pun berjumlah 17 rakaat, yang menunjukkan bahwa hujannya bukan ciptaan manusia. Saya akan menjadikan diri saya sebagai jaminan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada tanggal 17 paling lambat pukul 11.30. Jikalau saya salah, Anda boleh menghabisi nyawa saya. Jepang sudah menyatakan menyerah kepada tentara sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang diharuskan tunduk kepada perintah tentara sekutu. Sebaiknya kalian tidak melaksanakan rapat PPKI yang akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Kami hanya ingin bilang, tolong jangan halangi langkah kami. Di tanah ini aku berpijak. Darah para pahlawan mengalir pekat. Langit bersaksi. Bahkan laut pun berbisik tentang janji yang tak akan pernah terusik. Biarlah perih luka menganga. Biarlah nyawa jadi taruhannya. Tanah ini, bumi ini akan tetap merdeka selama-lamanya. Angin membawa kisah lama, cerit dan tawa di medan juang. Kini kamilah yang akan menjaganya. Cahaya bebas di cakrawala. Sampai ombak tak lagi ke pantai. Sampai bintang jatuh di peluk langit. Bahkan sampai nafas ini tak lagi tersisa, tanah airku akan tetap merdeka. Ini adalah teks proklamasi yang telah dirumuskan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebaiknya, semua yang hadir ada di sini ikut menandatangani teks proklamasi ini. Kami golongan muda menolak, Bung. Yang menandatangani teks cukup dua orang saja, Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Sekarang, bagaimana caranya mengumumkan kemerdekaan kita kepada rakyat? Mengapa kita tidak menyuguhkan rakyat untuk lapangan ibadah saja, Bung? Tidak, sebaiknya dilakukan di kediaman saya saja, di Pegangsaan Timur nomor 56. Mengapa begitu, Bung? Halamannya yang luas dan akan cukup untuk ratusan orang. Lapangan ibadah adalah lapangan umum. Jikalau kita lakukan di sana, hanya akan memancing insiden baru. Saudara-saudara sekalian, setelah ratusan tahun kita hidup dalam kecaman para penjajah, namun kita tidak pernah menyerah. Kita memulatkan tekad kita untuk terus membela bangsa negara Indonesia. Sekarang telah tiba waktunya untuk kita menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.